Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Impactful Ethic atau etika yang berdampak. Jadi, etika ini tentu akan banyak menyinggung perasaan hati. Jadi saudara harus siap. Kalau mungkin ada di antara kita, oh itu saya tuh, ya harus berubah, begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari impactful ethic atau etika yang berdampak, itu semua tindakan kita itu membawa dampak, saudara. Apakah dampaknya itu baik atau dampaknya itu tidak baik? Karena hidup kita itu secara langsung akan membawa nama Tuhan kita. Coba saja kalau saudara melihat kaum teroris, mereka meneriakkan Tuhan mereka, pasti image orang akan tahu bahwa, oh ternyata begitu. Karena impactnya tidak baik, saudara-saudara. Walaupun kita tahu tidak semua orang itu seperti itu, kan begitu ya. Nah, saya akan tunjukkan ada seseorang yang kehidupannya memiliki dampak yang sangat luar biasa, sekalipun orangnya sudah mati. Jangan saudara katakan, oh itu Yesua, kalau itu pasti. Tapi orang biasa. Kalau Yesua kan pasti karena dia adalah juru selamat. Tapi ini orang biasa, orang sederhana. Tidak lain adalah Dorcas, saudara-saudara. Di dalam kitab Maseslihim pasal 9 ayat 39 saya bacakan, dan setelah bangun Petrus pergi bersama mereka yang telah tiba. Mereka membawanya ke ruang atas dan semua janda berdiri di dekatnya sambil menangis dan memperlihatkan pakaian-pakaian dan jubah-jubah sebanyak yang Dorcas telah membuatnya ketika masih hidup bersama mereka. Jadi perbuatan baik Dorcas ini membawa suatu dampak yang hebat, saudara. Sekalipun orangnya sudah mati, tetapi kebaikan orang itu masih muncul. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ternyata kehidupan kita tidak baik, orang akan berkata begini, kok nggak mati dari dulu-dulu ya? Sudah tak tunggu-tunggu baru sekarang mati. Orang akhirnya apa? Nggak suka, nggak punya dampak yang positif. Tetapi kita ingin agar supaya kehidupan kita itu berbeda dengan dunia ini, sehingga memiliki dampak yang positif. Di dalam kitab Romi atau kitab Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jika saudara melakukan yang saya sampaikan pagi ini, saya jamin hidup saudara akan punya dampak yang positif, yang sangat luar biasa, sehingga orang akan menilai, wah, jemaat Kehilat Alef Tau itu orangnya baik-baik. Amin. Jangan sampai bilang, wah itu jemaat Alef Tau itu orang brengsek semuanya. Nggak akan punya dampak yang positif, saudara-saudara. Dulu saya pernah mendengar ada pengajaran dari luar sono yang memberikan dampak yang sekalipun saya pernah mengkonseling salah satu dari pesertanya, itu pengajaran tentang pria sejati. Pernah dengar? Ya minimal saudara dengar sekarang, ya. Pria sejati. Dan faktanya ada yang dampaknya tidak baik, saudara-saudara. Dan saya tidak perlu ceritakan di sini.
Tetapi saya ingin agar supaya kita semua sebagai anak-anak Bapa Yahweh memiliki kehidupan yang berdampak positif sehingga orang itu atau kita semua bisa menjadi contoh teladan, bahkan kita bisa membawa jiwa-jiwa melalui sikap hidup kita. Nah, sekarang saya akan sampaikan ini secepat mungkin karena ada 44 poin, saudara-saudara. Biasanya kan 3, 5. Ini 44, saudara. Panjang sekali. Tapi it's okay, saya akan percepat. 1 jam ini selesai. Amin. Yang pertama adalah, di dalam sebuah komunitas, ya, itu jangan berbicara tentang uang. Artinya, kalau jemaat di sini pinjam uang, minta uang, itu ujung-ujungnya akan menghakimi dan kehilat pasti pecah. Ingat, masing-masing orang itu punya pergumulannya sendiri-sendiri. Orang cuma bisanya sawang sinawang, hanya melihat dari luarnya saja. Saya pernah ketemu dengan seseorang, saudara-saudara, yang berkata kepada saya, Pak Lukas, itu orang si A itu kok nggak bisa ya tolongin saya sudah dalam kondisi seperti ini, nggak ada satupun yang nolongin. Nah, saya katakan, bukankah kita sudah punya hukum Loa? Ayo kita praktek hukum Loa, supaya kita bisa hidup diberkati. Karena sampai detik ini, saudara, saya mempercayai penuh bahwa hukum Loa itu tidak salah. Dan itu adalah sistemiknya Bapa Yahweh yang Bapa ciptakan untuk semua manusia. Kita nanti hari Rabu saya akan ajarkan tentang apa itu sistemik, supaya saudara paham. Tapi kita akan belajar tentang etika yang berdampak. Jadi kita kalau di komunitas seperti ini, jangan sampai kita berbicara tentang uang. Karena nanti akan berdampak tidak baik, saudara-saudara. Saya percaya kok, 1000% bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Bapa Yahweh pasti memberikan pertolongan kepada kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, bicara pakai etika, perhatikan siapa yang mendengar. Jangan asal bicara nyolot sisan, saudara. Tapi gunakan bahasa yang santun. Sekalipun orang itu terkesan ceplas-ceplos, tetapi tetap elegan. Dan itu sangat berdampak. Jika ada di kerumunan orang, misalnya naik taksi, atau di gedung bioskop, perhatikan sekelilingnya. Di kelompok orang yang tidak beriman, berbicaralah hal-hal yang menarik seperti mujizat atau hukum Loa. Sehingga orang yang ada di sekitarnya akan tertarik dengan pembicaraan kita. Paham Bapak Ibu? Jangan sampai orang nguping yang dengerin pembicaraan kita yang jelek-jelekin orang, ya, kemudian apa, bicara tentang kekecewaan, itu pasti akan berdampak. Kalau orang yang mendengar itu orang jahat, dia pasti akan bilang, ini dia makanan empuk, saya akan habisin orang ini. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Karakter memang tidak bisa diubah, tapi arahnya yang bisa diubah. Coba bayangkan kalau ini sampai berdampak sangat luas, ya, kehidupan kita yang tidak baik, maka kita tidak akan bisa memuliakan Bapa Yahweh. Orang tidak akan tertarik dengan kehidupan kita. Nggak usah ikut Bapa Yahweh percuma. Orang-orangnya juga brengsek semua kok, ngapain kita ikut? Toh juga kita bisa hidup lebih baik kok dari mereka. Kan begitu, saudara. Nah,
Ada satu hal yang saya sangat tertarik dengan pola hidupnya orang Jepang, saudara-saudara, yaitu anak-anak kecil itu dari sejak dini sudah dilatih, sudah dididik untuk menghormati orang. Ada anak kecil waktu nyebrang jalan, begitu mobilnya sudah lewat, mobilnya berhenti, dia akan membungkuk, mengucapkan terima kasih. Itu sangat luar biasa. Pendidikan yang seperti ini itu layak dicontoh. Coba kita lihat atau kita saksikan videonya sebentar. Di jantung kota Magelang yang begitu megah, di Alef tahu orang-orang berkumpul. Kehilaku, komunitasku menyenangkan, ku merenungkan kasih Bapa Yahweh. Bersama kita berdiri, menyembah dan menyanyikan lagu indah, mengagungkan nama Yahweh, rumah yang kita semua sayangi. Alef tahu, kehilang mercusuar bagi kegelapan malam yang menerangi dunia bagi keselamatan dan Alef tahu, kehilang mercusuar bagi kegelapan malam yang menerangi dunia bagi keselamatan. Ya, sampai di situ, saudara. Coba apa yang ada di pikiran kita ketika melihat anak-anak saat menyeberang, dia memberikan hormat. Itu bikin orang itu hatinya jadi sejuk. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi coba di Indonesia, ada nggak yang seperti itu? Ngeluyur-ngeluyur aja, saudara. Tapi juga pengemudinya juga ya umpa-umpaan juga, saudara. Ya. Nah ini yang saya katakan kehidupan yang tidak diajarkan sopan santun. Tapi saya angkat jempol untuk orang-orang di Jepang. Dari sejak kecil mereka sudah dilatih. Kalau saudara lihat ke TK, ya ini kan poinnya banyak, jadi saya nggak banyak memberikan video. Di TK itu anak-anak tidak diajarkan ilmu dulu, tapi diajarkan untuk belajar etika yang baik. Mereka makan, setelah makan suruh cuci piring sendiri. Kemudian mereka disuruh ngepel di sekolahnya. Latihannya seperti itu dulu, saudara. Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit, kebiasaan yang akan berdampak ketika dia keluar dari sekolah itu, etika sopan santunnya masih mereka pegang. Nah, sikap inilah yang akan mencerminkan keindahan Jepang, yang memiliki dampak yang sangat luas di berbagai penjuru dunia. Mereka terkenal sebagai pekerja keras, karena saat mereka sekolah sudah diajari ngepel, membersihkan kelas masing-masing, dan lain sebagainya. Artinya mereka sudah menjadi orang yang mandiri ketika dia sudah bergabung dengan komunitas umum. Sebenarnya bangsa Indonesia itu juga sangat terkenal loh di negara lain, saudara. Kalau dulu mereka mengenal bangsa yang murah senyum, itu bangsa Indonesia. Tetapi sekarang di luaran sana, itu terkenalnya bangsa yang beringas. Karena dididik bakarin gereja, kemudian merampok, orang jualan
Kalau pas puasa diobrak-abrik. Jadi yang ada di kesan orang-orang di luar sana, ini beringas orangnya. Nah sikap yang seperti itu pasti nggak akan tertarik, saudara. Makanya kalau ada orang Indonesia yang melakukan kebaikan di luar negeri, itu akan sangat dihargai. Saya kemarin melihat ada 3 orang Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari polisi di Jepang. Karena 3 orang ini menolong seorang anak yang tenggelam, saudara. Jadi anak mainan di empang tenggelam, orang Indonesia ini dia tolongin. Dia bekerja di Jepang. Itulah yang saya katakan, kalau kita bisa menunjukkan dampak yang baik, sikap yang baik, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Amin. Nah, sekarang yang ketiga, waspada, jangan ikut channel yang memiliki dampak yang sangat buruk. Nah ini penting, saudara. Sampai hari ini, saya masih mengizinkan orang mau ke channel manapun silahkan. Tetapi harus punya dampak yang baik. Kalau dampaknya tidak baik, dampaknya memusuhi, ya saudara tahu sendiri itu channel apa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi nggak usah begini, begono, begutu. Kita lihat buahnya saja sudah ketahuan, saudara. Loh buahnya kok memusuhi? Ya tahulah channelnya apa kan gitu. Ya. Kemudian yang keempat, kalau sedang melakukan meeting, apakah itu Zoom atau Google Meet, usahakan kamera dibuka. Saya sering melihat dari berbagai channel-channel YouTube yang menggunakan meeting, pertemuan yang seperti ini, itu banyak yang kameranya nggak dibuka. Kalau saudara lihat saya dimanapun selalu saya buka. Itu. Meeting apakah itu Zoom, apakah itu Google Meet, atau apa saja selalu saya buka. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan ini loh saya. Ya, jadi bukan sebuah misteri. Karena kalau dilihat dari etika, itu akan sangat baik, saudara. Coba misalnya orang sekian banyak, semua kamera ditutup. Itu bukan Google Meet namanya, itu main pesawat break, saudara. Tahu pesawat break? Saya dulu pernah bermain pesawat 11 meter. Saya bahkan sudah berkali-kali kasih tahu saya punya call sign secara resmi. Itu kalau di Indonesia itu namanya RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Sekarang peminatnya sudah berkurang banyak karena sudah ada handphone, saudara. Dulu saya main pesawat break. Saya punya call sign Juliet Zulu 11 Delta Bravo Nancy. Itu call sign saya. Dan itu saya pakai untuk penginjilan. Nah itu tidak dibutuhkan wajah. Karena memang nggak ada kameranya, nggak ada monitornya. Tapi kalau yang ada monitornya, kalau ditutup kameranya, itu tidak sopan. Paham Bapak Ibu? Tidak sopan. Ya. Jadi kita harus belajar untuk terbuka. Kita lanjut yang lain. Saya tidak akan terangkan secara detail karena poinnya banyak sekali, ya. Yang kelima, jangan marah-marah mengucapkan kalimat-kalimat jahat. Ingat, jangan pernah menyentuh privasi manusia karena ada pepatah Jawa yang mengatakan kalau gambar ini, pepatah Jawa bilangnya apa saudara? Nek ora gelem dijiwit, ojo jiwit. Artinya kalau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kalau sudah mencubit,
nanti kalau ada pembalasan, ngamuknya berjilid-jilid. Nah itu namanya orang yang tidak punya etika. Karena apa? Kalau orang sudah ada di channel YouTube, itu berarti sudah siap untuk bersaing. Suka tidak suka, mau tidak mau, dia siap untuk berkompetisi, saudara. Karena penontonnya itu kan bukan cuman kalangan kita. Ya, Bapak Ibu. Saya saja kalau ngomong hati-hati, salah ngomong di-ban lagi channel saya. Ya. Yang keenam, dalam rumah tangga jaga kata-kata, jangan keluarga isinya bentak-bentakan, kemudian atau diem-dieman, atau ancaman-ancaman. Ini sangat merusak aura. Ingat, ucapan buruk kita di rumah itu akan merusak semuanya. Misalnya di situ ada tempat minum, ucapan kita itu nempel loh di airnya. Kita ngomong nggak baik, itu ucapan kita nempel di nasi. Saudara ingat bukan tentang pengajaran dari Profesor Jepang Masaru Emoto yang mengatakan bahwa semua benda-benda kalau diberi ucapan-ucapan buruk akan lebih mudah menjadi busuk. Tetapi sebaliknya, ketika ucapan-ucapan itu baik, maka akan bertumbuh, akan sehat. Nah, kalau ucapan-ucapan kita baik di rumah, maka yang terjadi keluarga kita menjadi sehat. Kehidupan iman kita juga bisa bertumbuh. Kenapa? Karena ada dalam suasana yang nyaman aura rumah. Sampai di sini paham, saudara? Jadi belajarlah untuk tidak ancam-mengancam, bentak-membentak, ya. Kemudian diem-dieman, itu sangat tidak baik. Akan merusak semuanya. Sekarang yang ketujuh. Jika ingin maju, banyak-banyaklah belajar sehingga bisa menambahi wawasan. Saya bukan mau pamer-pameran, saudara. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa di channel kita ini, di channel Lukas Sutrisno, itu sudah ada 2000 lebih video yang saya unggah. Dan mungkin saya berani mengatakan, semua pendeta di seluruh Indonesia mungkin saya yang terbanyak, saudara. Karena selama ini saya coba untuk lihat video paling ada 30, ada 50, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 800. Channel kita ini sudah 2000 lebih, saudara. Dan kalau saudara lihat, itu subscribernya sudah 112.000. Secara fisik saya sudah dapat silver plate button loh. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Karena saya dianggap sering melanggar komunitas mereka. Ya saya maklum lah, namanya juga ini kan miliknya si Mata Satu, saudara. Jadi saya maklum, saya kan nebeng mereka. Ya. Jadi saudara bisa untuk belajar dari semua materi-materi yang sudah saya unggah. Karena setiap minggu selalu ada 3 video yang naik. Tiap minggu. Jadi channel saya ini termasuk channel yang eksklusif. Artinya kecil, lingkupnya kecil. Tapi kalau penontonnya sampai banyak, itu istimewa. Ya. Apalagi subscribernya sampai segitu. Dan saya perlu kasih tahu, saudara. Subscriber saya 112.000 orang, saya tidak membeli subscriber. Tidak. Saya hanya unggah video, saya nggak mau merekayasa. Karena ada orang yang punya channel, itu beli subscriber, saudara.
membeli subscriber. Saya tidak mau. Saya mau apa adanya. Siapa yang menyangkut ke channel kita, ya saya anggap mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendengar tentang nama kudus Bapa Yahweh. Hanya itu saja. Saya nggak mau beli subscriber, nggak mau beli viewer, nggak mau. Walaupun ada cara-caranya, tapi saya tidak mau lakukan itu. Saya mau yang alamiah. Siapa yang nyangkut ke channel kita, saya anggap itu tuntunan Tuhan untuk mendengar nama kudus Bapa Yahweh. Sekarang yang ke-8. Jika saudara sebagai gembala, jangan mau hidupmu dikuasai oleh orang lain, sehingga berkutat dengan kepahitan hanya kepada satu orang saja, satu atau dua orang. Banyak orang yang nanya sama saya tentang channel si A, si B, si C, dan sebagainya. Dan anehnya saudara, kalau dia dengerin channel lain, kok tanyanya sama saya yang saya nggak denger? Kan lucu saudara. Banyak tuh orang yang tanya, Pak Lukas, di channel itu kok ngomong begini? Wah, saya nggak ngerti. Karena saya tidak mengikuti channel itu. Kalau menurut Pak Lukas begini, gimana? Saya nggak berani komentar, saya nggak tahu pengajarannya kok. Silahkan tanya sama yang ngajar. Sama seperti saya. Kalau saudara ragu dengan pengajaran saya, ya tanyanya sama saya. Betul Pak, Bapak Ibu? Jangan saudara dengar pengajaran saya, tanyanya sama orang lain. Ya orang akan memanfaatkan, akan berkata, tuh kan, kamu sih ikutin Pak Lukas itu sesat itu, tahu? Apalagi itu pendeta brengsek, jangan ikutin. Akhirnya apa? Oh iya juga ya. Ya udahlah, aku tak keluar aja dah. Akhirnya begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Artinya orang itu akhirnya kena racun yang tadinya baik dengan kita jadi tidak baik. Nah kalau seperti ini artinya itu yang muncul jahat atau baik? Jahat, saudara. Maka saya katakan kita harus berhati-hati. Kemudian ada lagi orang yang memberikan ucapan selamat kepada presiden terpilih, tetapi di-share di grup gembala misalnya. Contoh misalnya, selamat kepada presiden terpilih Prabowo Gibran. Loh, dia kan ucapkan selamat. Lah di situ nggak ada orang, saudara. Orangnya nggak di situ. Terus ucapan selamatnya untuk siapa? Betul nggak Bapak Ibu? Kadang orang nggak paham gitu loh. Saya bahkan pernah ada yang ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri sama saya. Loh ini aneh saudara loh, saya tidak merayakan kok diucapkan selamat. Lucu bukan? Ya itulah. Jadi tidak tepat sasaran saudara-saudara. Kenapa? Karena ada orang yang ngucapin selamat Idul Fitri kepada kelompok grup orang-orang percaya kepada Bapak Yahweh. Orangnya nggak di situ kok diucapin selamat. Pertanyaan saya, terus ucapan selamat itu untuk siapa? Nah, kita harus belajar untuk juga main logika, saudara. Kita kalau membagi-bagikan video, kita harus pikir ini komunitasnya apa? Kalau saya kasih video ini manfaatnya apa? Kan gitu. Jangan mentang-mentang aku seneng kirim semua, waduh. Akhirnya terjadi kritik-mengkritik di situ. Saya tidak pernah memberikan video-video yang aneh-aneh. Paling-paling kalau ada video lucu, saya bisa ketawa, ya tak bagiin supaya orang lain juga bisa ikut ketawa. Karena saya kan orangnya susah ketawa, saudara. Ya. Saya khotbah saja nggak bisa seperti Jameson. Ya. Iya betul, saya ngomong serius, saudara. Saya mau belajar untuk supaya pendengar bisa ketawa, sulitnya luar biasa. Bahkan kalau saya berusaha untuk lucu, orang akan bilang, orang lucu. Gitu loh.
Sekarang yang ke-9. Kita harus memiliki semangat seperti kita dalam menjalani hidup ini. Jangan isinya keluhan, masalah, apa saja selalu mengeluh, punya etikalah seperti Yesua. Coba perhatikan jika kita bicara dengan orang lain. Kalau kita bicara dan orang itu nggak nyaman, terasa capek, jengkel, berarti itu spiritnya orang dalam keadaan tertekan. Keadaan yang mungkin menghadapi banyak masalah, saudara. Saya saat ini sedang membimbing orang yang setiap kali saya ajarkan sesuatu, dia selalu berpikir ke belakang. Saya itu dulu orangnya baik, saya orangnya cantik, saya orangnya begini, tapi sejak saya ke Bali tahun 77, waduh, saya ini pulang udah kayak orang tenggelam. Sampai hari ini selalu pikirannya mundur terus. Saya bilang, sudahlah, jangan bicara seperti itu terus. Sekali Anda bicara lagi, saya ingatkan 3 kali tak blokir, saya bilang gitu. Loh, saya ngomong terang-terangan, saudara. Kenapa? Karena setiap kali cerita yang diceritain itu, saya jawabnya gampang, sudah pernah dengar. Nanti cerita lagi, sudah pernah dengar. Tak pikir, ndablek juga saudara ya. Akhirnya saya pakai cara, peringatan pertama. Ngomong lagi, wah saya begini, saya mau mati, tubuh saya sudah keracunan semua sampai hari ini begini. Peringatan kedua. Tapi untuk ketiga kalinya enggak saya blokir sih, tak diemin saudara. Itu dari semalam itu sampai mungkin 100 ada kali WA saudara. Tak diemin, karepmu lah diajari orang gelem. Ya kan? Mau diajari nggak mau, ngetupur cerita saja masa lalunya yang buruk. Saya bilang, kamu pengen maju atau tidak? Ini kan parah banget saudara. Sekarang yang ke-10, ini kita masih belajar etika yang berdampak. Saya percaya saudara bisa mempraktekkan ini, hidup saudara pasti akan berdampak. Yang ke-10, minta didoakan, tetapi sebenarnya bukan doa yang diharapkan, tetapi uangnya yang diharapkan. Saya katakan, saudara, punya hukum Loa. Ya, praktekkan hukum Loa. Saya percaya hukum Loa itu tidak pernah gagal. Hanya masalah waktu saja, saudara. Jangan sampai saudara membagi sesuatu kepada orang lain dan berkata, saya mohon dukungan doa. Jika tergerak hati bisa dukung di nomor BCA atas nama Andi Lau. Ya, 4460867743. Tapi ini jangan dipraktekkan ya saudara. Ini nggak akan sampai ke Andi Lau. Ini cuma karangan saya. Ya. Jadi jangan seperti itu. Kita punya hukum Loa, praktekkan pasti jadi. Ya, makanya besok Rabu saya akan ajarkan tentang apa itu hukum sistemik. Yang ke-11, miliki karakter yang kuat. Saat pertama kali jabat tangan atau profil yang ada di WA, kita sudah bisa tahu karakter seseorang. Ketika saya jabat tangan, itu saya bisa tahu karakter orang lain, karena saya kan belajar psikologi, saudara. Ya. Kalau di psikologi itu diajari karakter seseorang dari awal kita jabat tangan. Ada yang jabat tangannya cuman tul, ada yang ditutul kemeng jentike atau matul gitu. Tapi sebaliknya ada yang cuk, ada saudara. Ada juga yang tul. Ini lebih parah lagi karena cuman ujungnya doang, saudara. Itu sebetulnya menunjukkan karakter. Bisa saja orang itu takut, ya.
Bisa saja karakter orang itu terlalu curiga. Ini kata psikologi loh ya, bukan kata saya. Karena kan banyak mengambil ilmu dari luar, saudara. Bisa juga karena orang itu trauma, karena pernah dilukai seseorang, sehingga dia pegang jarak. Ya, jadi macam-macam. Jabat tangan saja, dari jenis tangannya saya bisa tahu. Oh, ini tangannya halus banget, saudara. Selembut sutera. Tetapi ada yang kasar, sekasar amplas. Ada, saudara. Oh, ini berarti pekerja keras nih. Tapi kalau tangannya halus, bisa jadi pekerja keras, tapi bukan ke pekerjaan yang kasar. Jadi jangan tersinggung dulu. Ya, jadi saya perlu kasih tahu ini. Kita kan sedang belajar etika, saudara. Jadi kalau saya bilang, wah tangannya kok halus banget ya, itu bukan berarti saudara tidak bekerja. Tetap bekerja, tapi dengan pola yang lain. Misalnya tukang nyatet-nyatet, hairdresser misalnya gitu ya, macam-macam lah. Tukang jahit, itu kan nggak membutuhkan tenaga, tangan ya. Tapi yang tangannya kasar pun itu bisa dihaluskan, saudara. Jangan pakai amplas ya. Tapi pakai hand body, sering digosok-gosok. Tangan saya ini dulu kasarnya luar biasa, saudara. Karena seringkali waktu dulu kan masih belajar yang lama itu kan suruh ngeruwes sodo, sapu lidi, saudara. Sapu lidi ya, saya ngomongnya sodo. Memang di sana kan di tempat saya ngomongnya sodo. Ya, itu sapu lidi itu kan dipakai untuk ngeruwes gitu. Tujuannya kalau berantem begitu dipegang, dipelintir itu bisa meleceh kanunya, kulitnya, saudara. Tapi itu masa lalu. Jadi di sini kita bisa lihat. WA juga begitu. Ada WA yang nggak ada fotonya. Itu macam-macam, saudara. Saya bisa menerangkan. Mungkin orang ini takut karena sekarang kan banyak sekali memanipulasi foto, ya. Pernah WA saya dihack sama orang, saya nggak bisa pakai WA, tetapi WA saya dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Kadang ada yang kirim video porno masuk ke bukan cuma WA saya, tetapi ke Facebook saya, sampai akhirnya ini orang kok kayak begitu, tak blokir akhirnya, saudara. Jadi kita bisa tahu, tapi memiliki karakter yang kuat. Kalau saya, saudara lihat profil WA saya pasti ada foto saya. Jadi orang akan tahu, oh sing jenenge Lukas Sutrisno ki modele kaya ngene iki. Gitu, saudara. Ya. Itu yang ke-11, yang ke-12 sekarang. Jangan minta tolong share hotspot. Jangan berusaha untuk minta uang atau pulsa dengan hotspot. Ya, misalnya Pak Lukas, tolong hotspotnya beda dengan di sini ya. Kalau ini kan saya memang bagikan, saudara. Tetapi kadangkala ada orang yang bilang, Pak Lukas, tolong aku dikasih hotspotnya. Yaitu sebetulnya secara etika kurang pas, saudara. Ya. Saya nggak mau minta hotspot kepada orang lain, kecuali di hotel. Ya. Kalau di hotel saya bisa minta, Mas, ini nganune passwordnya apa, gitu. Ya, karena memang itu disediakan secara gratis. Tapi kalau tidak, sudah ada kuncinya ya nggak perlu saya ambil, kecuali kita ngehack. Tapi jangan. Ya, saya nggak akan ajarkan cara ngehacknya, nggak boleh, saudara. Menghentikan kilowatt jam di listrik itu pun bisa dihentikan. Cuman kan saya tidak mau mengajarkan seperti itu. Saya kan orang teknik, jadi saya tahu, saudara. Ada orang yang ngajarin, oh untuk bikin supaya putaran listrik itu lambat, pakai magnet listrik
pakai magnet speaker. Saya bilang pasang magnet speaker sebesar apapun nggak akan berhenti. Kenapa? Karena itu magnet elektro. Nggak bisa dihentikan dengan magnet statis, itu tidak bisa. Ada caranya, ya. Ini hanya cerita saja, saudara nggak perlu tanya sama saya. Ya, ini cuman sekedar contoh saja. Bahwa saya bisa menghentikan itu, tapi tidak akan saya ajarkan ke siapapun. Jadi saudara dengar ini, jangan nanti WA saya, Pak tolong kasih tahu saya. Maaf, saya nggak akan jawab saudara-saudara. Ya, yang ke-13, jangan jual barang KW lalu dibilang asli. Saya juga menganjurkan kepada saudara sekalian, kalau buka toko, misalkan toko onderdil, toko apa, belanja banyak, lalu ada orang bilang, Bu, tolong saya dikasih nota kosongnya ya Bu. Jangan pernah dikasih, saudara. Ingat, kalau itu untuk instansi pemerintah dan ketangkap KPK akan diusut. Ini kenapa harganya kok markupnya gede banget? Ini betul nggak seperti ini? Nanti dari KPK akan datang kepada saudara, ini betul harganya segini. Oh enggak, lah kok kamu tulis segini? Kamu kena diseret masuk ke pengadilan. Paham Bapak Ibu? Jadi jualanlah yang aman-aman. Jangan jualan barang palsu dibilang asli. Saya cerita sekali lagi dulu, saya pernah beli drum. Drumnya itu pearl. Waktu di gereja lama ya dulu, waktu buat main gebak-gebuk, lama-lama kan itu nepak saudara. Lah kok ono tulisannya rolling, waduh, lah ketipu saya ini. Harganya harga pearl, tetapi yang dijual ternyata drum rolling. Ya, saya nggak perlu tunjukkan tokonya lah, nggak etis saudara. Saya cuma cerita saja. Jangan pernah jualan barang palsu, ngomong asli. Itu saudara akan kena batunya, apalagi kalau sudah masuk jalur hukum, habis kekayaan saudara. Hati-hati. Lebih baik kita untung sedikit, cuan sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita jujur. Amin. Kemudian kalau jualan kita juga ngomong, oh dari sananya belum boleh, padahal sudah dapat untung. Ini juga tidak boleh, saudara. Sampai di sini paham nggak? Karena saya ingin supaya saudara mempraktekkan ini, saya yakin selama kita ada di jalur kebaikan, percayalah, kebaikan itu yang akan tolongin dan bela kita. Kita lanjut yang ke-14. Jika disuguhin minum, kalau tidak mau jangan dicecep sedikit lalu ditinggal. Itu tidak etis, saudara. Saya pernah ketemu dengan seseorang disuguhin minum di pastori. Saya juga lupa orangnya siapa. Pokoknya ada deh. Dia minum cuman dicecep, sudah digeletak. Lah coba saudara bayangkan, orang sudah susah-susah bikin kayak gini, cuman dicecep tok, pasti dibuang, betul nggak? Walaupun ada sih orang, wah eman-eman, sikat saja sendiri. Ada yang seperti itu, saudara. Dulu di pastori ada seperti itu. Ada minuman yang sisa, kumpulin, wuyuh, dikumpulin jadi satu, diminum sendiri. Wah, anak saya jujur aja gigu, saudara. Gigu saya, wong kadang kala saya makan punya sendiri loh, tak tinggal balik lagi saja saya sudah nggak kolu, ya. Ini ada dulu, eman-eman diambil, diminum sendiri. Nah, jangan seperti itu, karena kalau seperti itu secara etika itu tidak berdampak baik. Kemarin waktu kita kedatangan tamu, ada Pak Yus, ada Bu Flo, ya. Mereka saya suguhin minum, mereka nggak mau minum, cuman dipegang gelasnya. Terima kasih. Itu luar biasa loh. Jadi nggak dicecep geletake. Terima kasih, saya sudah kenyang.
itu sopan, saudara. Secara etika itu baik gitu loh. Paham nggak Bapak Ibu? Lebih baik seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-15, berilah tempat duduk ya, saat sedang berjumpa dengan orang hamil, orang cacat, orang tua, atau anak kecil yang sendirian. Nah ini ada kuis saudara-saudara. Ya. Who deserve your seat and why? Siapa yang layak untuk diberikan tempat duduk? Ya. Dan alasannya apa? Saya nggak akan muter di sini, saudara. Pokoknya, ya, ini sebetulnya adalah ujian atau tes psikologi seseorang. Dengan saudara diberi 4 orang ini, siapa yang akan didudukkan di tempat saudara akan ketahuan karakternya. Ya, apakah mau ngasih kepada si A? Seorang perempuan yang gendong bayi, apakah mau ngasih ke B, ya seorang tua yang sudah tua sekali, kemudian C orang yang cacat, atau D orang yang baru pulang kerja dan kelelahan. Ini kalau saya terangkan panjang saudara, tapi menarik sekali ya. Tapi saya nggak akan ke sini ya. Cuman saya kasih pandangan kecil saja, berilah tempat duduk kalau saudara berjumpa dengan orang hamil, orang cacat, orang yang sudah sangat tua, dan anak kecil yang sendirian. Sampai di sini paham? Ya. Kemudian kita lanjut yang ke-15. 16 ya, tadi berapa? 15 ya, sekarang 16. Jangan mudah mengkritik orang lain tanpa memberi solusi. Orang mengkritik itu tidak salah, saudara-saudara, sangat tidak salah. Tetapi berilah solusi. Misalnya, aku kok melihat kamu seperti salah deh, yang benar itu seperti ini. Nah, kalau kamu melakukan ini, hasilnya akan seperti ini. Itu baik, saudara. Jangan cuman kita mengkritik, kamu salah. Salahnya di mana? Wes pokoknya salah. Nggak bisa begitu, saudara. Itu nggak etis namanya. Dampak dari sikap kita akan dimusuhi oleh orang lain. Kita lanjut yang ke-17. Bagaimana jika ibadah? Apakah selalu terlambat? Wah, ini aku nyinggung orang ini, saudara. Karena tadi ada banyak yang terlambat, ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena mungkin tadi ada tamu, nggak apa-apa, ya. Mungkin banyak gembos, nggak apa-apa, ya. Karena ya asal jangan terus-terusan, paham Bapak Ibu? Kita harus punya kedisiplinan yang sangat tinggi. Saya mendengar sebuah cerita tentang anak sekolah yang datang terlambat karena dia bawa mobil, ya datang terlambat. Kemudian alasannya, kenapa kok kamu terlambat? Oh, tadi ada hambatan, mobilnya banyak gembos, gurunya pinter. Oke, sekarang kamu misah. 5 orang ini pisah. Kamu alasannya apa? Banyak gembos. Kamu alasannya, iya Pak, banyak gembos. Oke, semua ngomong banyak gembos. Yang kesini. Kasih tahu ke saya, tulisan kertas, yang gembos itu ban yang mana? Oh, yang sebelah kiri Pak. Lah yang ini? Bingung kan saudara? Karena nggak ada komunikasi satu yang lain, ya hanya pakai tulisan. Kamu sebelah kanan, kamu sebelah depan. Lah wis beda kabeh, saudara. Berarti alasan ban gembos itu adalah bohong. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, makanya saya katakan jangan kita terlambat. Saudara lihat saya jadikan contoh diri saya sendiri. Kalau ibadah, seperti umum ibadah kayak gini, saya minimal 1/4 jam sudah ada di belakang. Makanya saya setel jam 1 jam di muka, itu selalu saya siap di belakang. Paling telat-telatnya ya 1/4 jam saya sudah di situ.
Kecuali kalau memang ada gangguan yang tidak bisa saya handle, bisa terlambat. Tetapi bukan selalu terlambat. Sampai di sini paham, saudara? Ibadahnya datangnya telat. Tapi kalau pulang cepat-cepat, saudara. Doa berkat belum selesai, wis kabur, jauh. Ya, nah itu juga kurang tepat. Ingat, kita bukan berurusan dengan saya atau dengan Asher, tetapi dengan Tuhan, saudara. Nah, mumpung saya ingat, ini saya ingatkan juga untuk Asher, saudara. Tolong Asher perhatikan jemaat yang hadir. Karena beberapa kali ada jemaat yang baru pertama kali hadir, tidak diperkenalkan. Nah itu mesti jeli itu, Asher, saudara. Asher, oh ini orangnya baru. Langsung kasih saudari kertas. Maaf Pak, Bapak baru pertama kali ibadah ya? Oh iya, saya akan perkenalkan, tolong dicatat namanya. Ini sudah, kalau nggak salah 2 kali ya. Begitu saya jabat tangan, loh ini kok orang baru. Tapi kok nggak ada catatan dari Asher. Lah, ini berarti Ashernya kebobolan, saudara. Harusnya Asher kasih tahu, ya, ini ada orang baru. Begitu ya, Bapak Ibu. Karena kehilat kita ini sistemnya adalah sistem kekeluargaan. Paham? Ya. Jadi begitulah kalau kita ibadah. Jangan datang terlambat, pingin pulang cepat-cepat, ya. Kalau puji-pujian cuman sedekap doang, nggak ikut tepuk tangan, saudara. Mungkin ada yang bilang, wah itu lagunya kok bahasa Ibrani ya, mulut saya kayak ikan koki, mangap-mangap cocok, saudara. Ya nggak apa-apa, ya. Yang penting berusaha, ya. Amin, Bapak Ibu. Usaha, yang penting coba dulu kan gitu, ya. Atau sepanjang ibadah main FB atau nonton YouTube, ya itu jangan, saudara-saudara. Saya pernah diceritain ada seseorang pendeta yang ngamuk dari mimbar, saudara. Makanya saya kalau ada orang pegang HP, aku percaya itu sedang nyatet saya. Gitu. Ada pendeta yang ngamuk, kamu main HP dari tadi. Dengerin khotbah dong, jangan main HP sendiri. Jemaatnya bilang apa? Pak, saya dengerin Bapak, ini catatan khotbah saya. Malu nggak pendetanya? Malu, saudara. Makanya saya nggak berani tegur jemaat. Sopo ngerti dia masih nyatet materi saya. Iya nggak Bapak Ibu? Yang penting jangan marah-marah. Amin? Marah-marah itu hasilnya nggak baik. Saya pernah ya, ini saya orangnya terbuka, saudara. Saya pernah nyetir mobil. Mobil saya itu disalip orang. Mak berubus gitu, sampai kaget saya. Saya kejar, saya berhenti, saya bilang, wah kita tak seneni iki wong iki. Begitu keluar, shalom Pak Lukas. Mateng aku, saudara. Ternyata jemaat sendiri. Sudah tua lagi, saudara. Bayangin, ya. Ya itulah, dari sejak itu saya katakan, saya hati-hati. Nah, ada orang nyalip, wis tak nengkewe, sopo ngerti dia mau ketandas, saudara. Amin? Ya, saya pikir seperti itu. Ya, jadi pikiran kita nyaman. Kalau enggak, kurang ajar, aku disalib. Nah, karena kalau disalib terus mau apa? Mau ngamuk? Itu muka saya kayak ditampar, saudara. Begitu saya salib, saya turun, shalom Pak Lukas, bayangin. Aduh. Ya itulah keburukannya kalau di jalan kayak begitu, enggak baik, saudara ya. Sekarang yang ke-18. Jangan jadi pemalas dan benalu bagi orang lain. Ini yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang, bahkan dampaknya sangat buruk karena menjadi benalu bagi orang lain, dan ini bisa bikin orang tidak simpatik kepada kita. Ada seorang pendeta, ini saya cerita ya, itu fakta loh saudara. Ada pendeta
yang tukang besuk, saudara. Tapi besuknya itu pas jam makan. Pagi besuk di sini, nanti siang besuknya di sono, nanti malam besuknya di situ. Kalau ditanya, lo kan ngirit. Ini tidak baik, saudara ya. Jadi saya berharap kita harus melayani dengan baik. Jadi jangan sampai kita distempel yang buruk akan sangat berdampak negatif. Jadi jangan sampai orang berkata hati-hati dengan si A, hati-hati dengan si B. Itu penyakit itu. Kalau dia datang, wah pasti nanti lah mesti urusannya duit meneng. Nah gitu ya. Jangan seperti itu. Sekarang yang ke-19. Jangan jadi telepon gendong. Jadi penyakit menular. Jangan menjelek-jelekan orang atau jadi saingannya malaikat Gabriel, saudara. Disuruh doa tidak bisa, nek ngomong wah sak jam ora mandek-mandek, saudara. Makanya saya nyebutnya ini orang jenisnya manusia kacang. Sudah tak ajari kan kemarin manusia kacang? Kakean cangkem, saudara. Ya itu manusia kacang itu, kakean cangkem, saudara. Ngomong terus-terusan, ngetubrus. Tapi sekarang, ya ayo berdoa, nggak bisa. Orang iso ngomong, lah gue ngomong. Ya, nah itu, jangan seperti itu, saudara. Sekarang, ini kan saya gambarnya apa ini? Ini papan pengumuman, saudara. Jadi jangan jadi manusia papan pengumuman. Kalau mau denger apa-apa, itu orang tuh maha tahu loh. Datengin sama dia, nanti lah ngerti kabeh. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Banyak orang yang tanya sama saya tidak tahu. Banyak sekali. Kenapa? Karena saya bukan telepon gendong, saudara. Kalau tahu pun saya akan berkata, wah aku nggak ngerti, itu bukan urusan saya. Itu akan lebih aman. Sekarang yang ke-20. Jangan bertanya tentang hal-hal yang sifatnya pribadi, ya kecuali kalau sudah akrab betul. Sifatnya pribadi itu apa? Tanya gaji. Kamu gajinya berapa? Itu tidak etis. Kamu sudah punya pasangan hidup atau belum? Itu bukan urusan kita. Sekarang nih misalkan ngomong belum, apa kamu mau nyarikan? Kan tidak, saudara. Cuma pengen kerungu rotok, ya. Jadi jangan seperti itu. Kemudian tanya umur. Kenapa kok bisa cerai? Itu tidak boleh itu. Itu ranahnya sudah ranah pribadi, saudara. Kecuali kalau dia sendiri yang cerita. Itu pun kita harus keep untuk diri sendiri. Jangan jadi mulut ember. Tahu mulut ember? Ya. Jangan jadi mulut ember, jangan jadi telepon gendong, jangan jadi papan pengumuman. Ya. Kadang orang suka nanya sama saya, Pak Lukas kenal orang itu enggak? Kenal. Kenapa ya? Dia sudah kawin apa belum ya Pak? Loh ya orang ngerti aku. Ya. Gajiannya berapa ya Pak? Ya, aku enggak pernah takok ya. Saya enggak pernah tanya. Ya. Sekarang yang ke-21. Saya selalu melihat dari grup-grup WA banyak yang bahasanya tidak baik. Kalau saudara lihat di grup WA, orang yang bahasanya nyolot, tidak baik, saudara langsung tahu karakter orang itu. Ya. Kalimatnya kasar, tidak jadi berkat, bahkan mempermalukan, saudara akan tahu. Apakah dengan ucapan yang menyolot, merasa diri yang paling benar itu bikin orang simpatik? Tidak. Ya. Kalau saya meyakini jika ilmu saya lebih tinggi, lebih tahu dari mereka, kalau ditolak ya udah. Kita nggak perlu berpikir bahwa aku perlu membagikan mereka, nggak usah sudah, karena belum apa-apa sudah ditolak, saudara. Lebih baik diam. Kita belajar seperti Yesua, diapa-apain juga diam. Jangan sampai ada pepatah yang berkata, firman Tuhan yang bilang, jangan kita melempar mutiara ke
ke pinter saudara. Jangan kita melempar mutiara ke mulut babi. Nah ini etika dalam grup WA ada 7 jenis postingan yang tidak akan disukai oleh seseorang, yaitu postingan yang ambigu. Ambigu itu adalah yang membingungkan karena ada satu kalimat punya 2 arti. Contoh misalnya kata Gusti. Gusti itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Paham enggak Bapak Ibu? Makanya ada orang yang ngomong sama saya dulu pernah didatangin saksi Yehova. Dia tanya, Pak Lukas percaya kalau dia pakai nama Yunani, Yesua itu adalah Tuhan. Percaya. Pak Lukas tahu bahasa Ibrani? Tak tahu sedikit, saya bilang gitu. Tahu nggak artinya Adonai? Tahu. Adonai itu kan artinya Tuhan, Pak Lukas. Nah berarti Anda tidak paham lebih dalam. Kata Adon itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Itu sebabnya Sarah panggil Abraham itu dengan kata Adon. Tapi panggil Tuhan juga dengan kata Adon. Sama seperti bahasa Jawa kata Gusti. Paham nggak saudara? Itu ambigu. Instruksi yang harus segera dilaksanakan itu juga tidak disukai. List berantai yang tidak ditujukan untuk semua orang di grup tersebut. Nah itu juga tidak boleh. Ya itu kalau dulu kan ada namanya surat berantai. Nah sekarang muncul lagi WA berantai. Jangan dibagi-bagikan seperti dulu. Hati-hati jam 12 malam akan ada radiasi dari semburannya matahari menurut NASA begini boleh. Saya bilang siapa sih nggak informasi NASA, wes aku rak percaya. Gitu. Saya bilang saya buktikan HP saya nggak akan saya matikan. Nah, buktinya sampai sekarang nggak ada radiasinya, nggak juga meledak HP saya. Jadi itu adalah berita hoax, saudara. Kemudian apa? Sesuatu yang sudah diposting orang lain diposting kembali. Kemudian disturbing picture. Disturbing picture itu artinya gambar yang mengganggu. Misalnya orang yang dipenggal lehernya, ya. Saya punya loh bukti-bukti gambar-gambar kayak gitu. Saya tidak akan bagikan di grup karena tidak semua orang suka, saudara. Saya punya gambar-gambar yang mengerikan. Saya hanya mau kasih contoh kalau orang berani lihat nih, kalau nanti anti Hamasiah datang, mau lari meninggalkan manusia, ya modelnya kayak ngene iki. Hanya untuk orang-orang tertentu tidak saya bagikan. Ya, kemudian apa? Berdebat. Jangan berdebat di grup, tidak baik, saudara. Karena debat itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Sekali lagi, debat tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Saya membahasakan debat itu adalah bertengkar pakai tema. Yuk kita bertengkar yuk, temanya apa? Roh Kudus atau tema Bapak Yahweh atau tema perpuluhan? Ayo kita bertengkar yuk. Itu namanya debat, saudara. Dan saya diajak debat, tidak akan mau. Oh kalah, ya wes ben. Nek saya gitu. Orang pinter, ya wes ben, Anda dengerin saya syukur, tidak juga enggak apa-apa kok. Itu saya, saudara. Makanya saya mau ditantang debat seperti apa? Emang gua pikirin, enggak mau saya. Ya. Kemudian apa? Membuka kesalahan orang di depan semua orang. Itu juga orang yang tidak punya etika, saudara. Dan itu sangat tidak elok. Ya. Bukan mencerminkan kasih dari Bapak Yahweh. Saya kemarin sudah sampaikan, pelacur loh, saya jelas-jelas pelacur loh. Itu saja Yesus suruh kerajam batu, nggak mau kok. Apakah Yesus mau ikutin gaya pikirnya orang Farisi? Nggak mau. Yesus malah mengatakan siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dia orang pertama yang ngelemparin perempuan ini dengan batu. Ya Bapak Ibu, orang katakanlah kalau keliru atau salah atau punya
kekeliruan dalam teologi ya wajar. Tapi jangan ketika kalah yang diserang pribadinya, itu enggak elok, saudara. Lanjut, yang ke-22. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena melihat penampilannya. Kamu tidak akan tahu kalau bisa jadi yang sedang dihina itu adalah malaikat yang menyamar selesai hidupmu. Saya pernah bercerita beberapa kali di tempat ini, bukan? Orang yang baru saja, ini cerita dunia Kristen dulu, saudara. Baru selesai Natalan, kemudian paginya ada seorang pengemis perempuan yang datang, dia bilang, permisi, saya mau ketemu sama Pak Pendeta. Ditemui sama penjaga pintunya. Oh maaf Pak Pendeta nggak ada di tempat. Ya udah, saya mau minta nasi. Penjaganya itu masuk ke dalam. Keluar lagi bilang, maaf ya Bu, kata Ibu Gembala nggak ada nasi. Gitu. Ya udah kalau begitu saya pengen ketemu sama Ibu Gembalanya saja. Ibu Gembalanya keluar. Waktu Ibu Gembalanya keluar, orang yang dimak, kenapa sih, ada apa sih Bu? Masih pagi bikin bising saja. Begini Bu, saya mau minta makan. Gitu. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, maaf ya Bu, saya kasih tahu. Ibu tidak mendapat bagian dari kerajaan surga. Langsung pengemis itu hilang mata. Wah itu Ibu Gembalanya nangis guling-guling saudara, jempling-jempling sampean. Karena itu sudah divonis kamu tidak mendapat bagian. Kenapa? Nggak ada kasih. Nah ini juga kita hati-hati ya. Jangan lihat penampilan. Siapa tahu yang datang itu malaikat. Saya berulang kali kadang ditelepon orang. Saya ingat dulu tempatnya Kobowa almarhum. Ada yang telepon, Pak Lukas itu Kobowa sakit. Saya datengin, tak bel, dia keluar. Oh nopo Pak Lukas? Loh jare Kobowa loro. Katanya Kobowa sakit. Enggak tuh. Lanjut sing telepon iki sapa mau? Yang telepon siapa? Ya enggak tahu. Ya wes, enggak masalah. Saya enggak perlu ngamuk-ngamuk, saudara. Siapa tahu itu Tuhan yang uji hati saya. Betul enggak? Nah, begitu. Kita mesti hati-hati. Ada juga yang telepon, saya jawab, Shalom, selamat malam. Ini dari siapa ya? Oh ya, ini Pak Lukas. Iya, ya udah Pak, terima kasih. Saya sudah dengar suaranya Pak Lukas. Terima kasih. Tutup jeglok. Ada yang seperti itu. Karena kita menghadapi kan orang banyak, saudara. Saya nggak perlu tak teror orang ini, nggak perlu, saudara. Saya anggap ya mereka ingin dengar suara saya, berarti dia juga suka dengan khotbah saya, kan begitu, iya kan? Siapa tahu dia berpikir Pak Lukas kok enggak khotbah, apa sakit atau apa? Artinya orang memperhatikan, no problem, saudara. Ya Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu berpikir hal-hal yang positif. Kemudian saya jadi ingat ya dulu Pak Man yang suka duduk di depan situ, ya Pak Ngadiman yang buta itu saudara. Itu kan buta karena matanya itu kena semen, ya karena dia sebagai pekerja. Apa yang terjadi? Pak Man itu pernah meninggalkan kehilat kita itu berapa tahun? 3 atau 4 tahun itu. Sekali waktu kita kan masih di belakang, saya lihat, oh Pak Man kok datang, dia jalan tunuk. Pak Man, saya bilang itu tak puarani tak peluk saudara. Saya ingat sampai hari ini dia membisikkan di telinga saya. Dia ngomong begini, wah ternyata Pak Lukas tidak berubah hatinya dengan saya. Sampai hari ini dia tetap setia. Tapi coba kalau orang yang keluar dari sini saya amuk, saya benci, saya musuhi, ketika dia ngerti kebenaran nggak akan balik. Betul nggak Bapak Ibu? Nah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, 23. Kesombongan yang arogan. Kalau gelarnya tidak disebut, marah besar. Ya. Kalau ditegur, ditelepon, sopo iku Nino? Ora kenal aku Nino.
Lah itu kan tidak baik. Mosok tidak kenal. Ya, enggak boleh kayak begitu, Saudara. Nino pun pernah dimaki-maki oleh seseorang karena gelarnya tidak disebut, Saudara. Ora duwe aturan. Aku kan bergelar, sebut kayak gelarnya. Ora no aturan nih katanya. Itu yang tidak beraturan sopo saja nih, Saudara. Nanti kalau saya ngomong orang bisa dapat gelar, itu kan bikin artikel, betul nggak? Loh, saya mau tanya di sini yang punya gelar siapa, angkat tangan? Langsung nggak ada punya yang, oh Pak Yakobus. Orang bikin gelar itu bikin artikel nggak? Iya toh? Loh ya jangan mantuknya yang mantap gitu loh, betul nggak? Ya kan, betul. Ya, bikin artikel, terus nanti artikelnya diajukan ke guru pembimbing, betul kan? Terus adu argumentasi, kalau menang dapat gelar, kan gitu, betul loh? Nah, mantap dia mantuknya, Saudara. Lah kalau saya mau seperti itu, gelarku espiro. Ayo. Iya toh? Saya berani argumentasi, tapi kalau argumentasi aku menang, kamu kasih gelar saya. Iya kan? Jadi orang yang punya gelar gak usah sombong lah. Kalau dipanggil Saudara Lukas Sutrisno, menang weh. Pak kayak dapat panggilan. Itu bukan saya, Lukas yang lain. Saya kan punya gelar Profesor Doktor. Panggil dong namanya. Profesor Dr. Lukas Sutrisno, STH, MA, MDiv dan sebagainya. Baru aku jalan. Itu sombong namanya, Saudara. Paham nggak? Jadi sekalipun punya gelar, sekarang saya kasih tahu ya, gelar itu sekarang hampir diragukan. Sekali lagi, hampir diragukan. Kenapa? Karena sekarang teknologi sudah pakai AI. Intelligence artificial, Saudara, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Saudara lihat nggak tadi ada lagu Alef tahu? Tahu? Itu pakai AI itu, Saudara. Lagunya reggae pakai AI. Itu saya yang bikin tadi malam. Iya. Lagunya enak kan? Iya, itu makanya Saudara bilang kok ngono. Alef tahu, sopo sing nyanyi? Yang nyanyi AI itu, Saudara. Saya terbuka, mana nggak ada yang saya tutup-tutupi. Tapi jangan tanya sulap sama saya ya. Saya nggak akan buka, nggak akan buka. Tapi itu saya kasih tahu, itu teknologi AI. Ya, Google dan Apple itu tidak butuh ijazah. Orang sekalipun S10 ya, atau S10 itu sarjananya ono 10, Saudara. Itu kalau mau kerja di Google cuma dikasih problem nih, garap. Sekalipun itu ndak lulus SD, kalau bisa garap yang S10 out. Itu Google dan Apple, Saudara. Kenapa? Karena sekarang saya pun bisa bikin artikel lebih pinter dari orang yang kuliahan. Kenapa? Ya pakai AI. Paham nggak Bapak Ibu? Nah itu. Ya, jadi janganlah kita menjadi sombong. Ya. Orang sombong baca teks Ibrani aja nggak bisa, sombongnya luar biasa. Nah sekarang ya ke-24. Ini masih banyak soalnya, tak kebut cepet ya. 24. Jadi admin sewenang-wenang dengan mengeluarkan orang itu bisa menimbulkan kepahitan. Bukankah sebaiknya didiamkan saja? Nanti kan lama-kelamaan kalau tidak betah akan keluar sendiri. Kecuali seorang pendeta yang tidak beradab melanggar ketentuan organisasi, ya sudah dikeluarkan saja. Kan begitu, Saudara. Ya. Yang ke-25. Mudah bertengkar. Kita harus bisa menyelami karakter orang. Kita juga harus bisa memaklumi. Coba kalau kita lihat, mau bikin KKR, baru rapat saja sudah ribut karena adanya perbedaan pendapat. Apalagi misalnya
bikin tema seperti ini dan seperti itu, nanti bertengkar lagi. Berarti belum apa-apa sudah memiliki dampak yang buruk dan orang tidak akan tertarik. Sekarang yang ke-26. Mudah mutungan atau ngambek hanya masalah menyalakan lilin. Mudah mutungan. Orang pada nyalain lilin, ya. Ini lucu juga ya saudara. Simbolnya menorah. Tetapi belakangnya Yunani, saudara. Tapi ya sudah, itu hak mereka. Tapi yang sedang saya soroti adalah orang disuruh nyumet lilin. Nanti saya minta Bapak Yanto, silakan menyalakan lilin di sebelah kiri, nyalain. Begitu sudah turun, ya sekarang saya minta Bapak Rohadi maju ke depan, di sebelahnya Pak ya, nyalain. Ada lagi saya minta Ibu Nancy silahkan maju ke depan. Semua sudah dan gregel. Loh kok aku ora diundang? Kok saya tidak dipanggil untuk nyalakan lilin? Kalau orang yang pikirannya positif, dia akan berpikir gini, oh lah lilinnya lah cuma 7. Lah mereka lah sudah lah, aku nggak dapat, ya sudah memang lilinnya 7. Tapi nek pengen nyalain lilin, beli lilin 1 pak sisan. Ya. Nyalakan lilin 1 pak, taruh di rumah, nyalain sendiri-sendiri dan katakan, aku lebih hebat dari mereka. Mereka nyalain cuma 1, lah saya 1 pak tak nyalain kabeh, saudara. Paham nggak Bapak Ibu? Lah hanya masalah nyalain lilin kok malah mutung, nggak mau lagi datang ibadah. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Sebetulnya Anda itu pengen ditinggikan atau karena hanya menyalakan lilin? Kalau saya bilang hanya ingin diunggulkan, istilah orang Jawa itu diuwongke, saudara. Dimanusiakan. Lah kalau saya kok nggak pusing tuh, nggak usah nyalain lilin, ya wis malahane ora maju, kan gitu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-27, kalau ibadah pakailah pakaian yang sopan, karena kita mau berhadapan dengan orang yang memberi kehidupan kita, sekalipun tidak harus pakai jas seperti saya, ya. Kalau perempuan ya jangan pakai you can see, tahu you can see? You can see, kamu bisa melihat. Monggone ini apa, kaos singlet, saudara. Loh kenapa pakai kaos singlet? Ya, saya kan tubuhnya cantik toh. Saya kan tubuhnya itu ramping, ya, keren, seksi. Lah kamu mau ke kehilat, mau ibadah sama Tuhan, mau pamer tubuh? Ya, pakailah pakaian yang sopan, saudara. Saya pernah cerita, tapi tak ceritain lagi berkenaan dengan pola ini. Supaya tidak ada orang yang praktek seperti itu. Seorang perempuan pakainya roknya di atas lutut, duduknya di depan sendiri, mekongkong kayak begini, saudara. Itu nggak sopan. Loh saya bukan mau apa-apa, saya pernah ditegur loh. Saya pelayanan di salah satu gereja yang besar, di salah satu kota, selesai ibadah saya diajak makan sama majelisnya. Majelisnya tiba-tiba tegur saya, Pak Lukas, kok Bapak nggak seperti biasanya sih? Kok lihatnya ke atas melulu, kami nggak pernah dilihat. Lah saya bilang, maaf Pak ya, saya kalau ke depan, aku reso khotbah Pak. Ya. Loh kenapa? Lah di depan saya itu ada perempuan roe pendek mekongkong kayak begini, masih bagus nek bodinya itu gitar bass, saudara, ya, gitar Spanyol maksudnya, tapi ki gitar bass, saudara, kongkong kayak gini, piye, saudara, ya. Kan nggak nyaman banget gitu loh. Itu jangan sampai itu terjadi di tempat ini, amin, ya. Makanya saya bilang pola Ibrani itu bagus loh ya, pakai talit, pakai sit-sit, pakai pasmina, itu wah kelihatan anggunnya, saudara. Ya, wah aku tapi nggak punya, ya boleh, saudara beli di kantor tempatnya Michael ya ada itu, ya boleh ya. Jadi itu saja, saudara.
Juga kita umpamakan, bagaimana kalau mau ketemu calon mertua. Mertuanya seorang pengusaha lagi atau pejabat. Kesopanan pasti harus dijaga. Torah ajarkan cuci tangan sebelum menghadap Tuhan, itu ada benarnya. Ya, jadi di situ kan ada tempat cuci tangan tuh, saudara boleh cuci tangan, ada sabunnya. Cuman kalau saya lihat tuh sabunnya dicampur banyu, saudara, dicampur air, ya. Semalam saya mau cuci kacamata saya karena belabur, lu kok campur banyu ya, orang resik-resik, saudara, ya. Katanya ngirit, saudara, itu enggak ngirit itu, ngorot malahan, ya. Jadi karena enggak bersih kan cocot kan semakin banyak keluarnya, podo wae, ya. Nah itu, jadi kita harus cuci tangan. Saya kembali ceritakan, jangan sampai ini terjadi di tempat lain. Saudara yang senang makan pakai tangan, di sini ada nggak yang kalau makan senangnya pakai tangan? Ada? Oh jadi nggak ada. Ini loh, ada ya ngaku bagus. Kalau pakai tangan, cuci tangan pakai sabun. Amin. Mosok ibadah pagi, ini kan ibadah pagi, ya toh? Saya jabat tangan begitu selesai, kok ambu amis ya? Apa ini? Tak cium. Ya ampun, tangan saya bau amis, saudara. Padahal saya nggak suka makan pindang, itu kan nggak suka saya. Loh kok mambu pindang? Berarti ada orang yang ibadah di tempat ini nggak cuci tangan. Siapa orangnya? Nggak tahu, gitu. Ini hanya umum, saya kasih tahu. Kalau makan cucilah tangan, saudara. Mana ada dokter, saudara, sudah dimarahin loh. Ya, kenapa? Karena dokter kan resikan, saudara. Jangan makan guabul kabeh, main jabat tangan. Itu pintu mobil juga begitu, pernah itu. Loh kok itu bukaannya kok mambu pindang, saudara. Lah ini kan nggak tepat, ya. Kemudian yang berikutnya, ibadah ngobrol sendiri, itu mengganggu orang yang di belakangnya, ya. Saya percepat, disiplin waktu, tidak ngolor atau ngetem, ya. Ini saya pikir saya lanjut supaya cepat. Pokoknya disiplinlah waktunya, ya. Yang ke-29, jika ada acara makan-makan, disinilah akan kelihatan sifat aslinya, saudara. Ada piring yang dipakai untuk ambil nasi, ada nggak? Oh banyak, saudara. Saya nggak perlu sebut lah, ya. Tapi saya sering melihat seperti itu. Ada juga orang yang kalau pergi ke nganten sedia. Oh kok ngerti? Saya belum ngomong loh, kok ngerti, saudara? Ya, sedia tas kresek. Begitu acara mangan, ayo, asik deh, masuk, ya. Nggak boleh seperti itu, ya. Kita harus ingat ada banyak orang di belakang yang juga perlu makan, ya. Atau makan banyak, nanti begitu dimakan, kok ora cocok, geletak ketok. Ada yang seperti itu. Saya lihat pada waktu tur di Israel, saudara. Itu tur kan banyak sekali dari beberapa grup, ya. Saya lihat begitu masuk, ya ampun, ini ada yang masih penuh, cuman dicoker-coker sedikit nggak dimakan, saudara. Saya pikir di grup kita jangan ada yang seperti itu, ya. Makan, saya pikir dia pasti ngambilnya banyak, kemudian dipangan, kok ora enak, ya sudah, geletak ketok. Kalau kita mau seperti itu lebih baik ambil sedikit, suka tambah lagi. Kalau nggak suka geletaknya enggak apa-apa, wong ngambilnya sedikit, kan gitu kira-kira. Coro gampangannya itu begitu, saudara. Ya. Kemudian lanjut. Nah ini, sedang bicara jangan main HP atau mendominasi pembicaraan. Kalau kita sedang bicara, ya jangan main HP. Kecuali kalau saya sedang konseling dengan orang, saya akan minta izin. Nanti kamu bicara saja,
nanti apa yang kamu omongin, yang penting saya catat. Nanti saya kasih solusi. Saya biasanya seperti itu, saudara-saudara. Ya, jangan orang mau konseling, tapi belum apa-apa diteronjol lagi, belum mau diteronjol lagi. Wah, itu sangat tidak nyaman, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya. Jika saudara jadi pengkhotbah, jangan mukulin orang dari mimbar. Jangan sampai di mimbar ngamuk-ngamuk, marah-marah. Oh, ada loh pendeta kayak gitu, saudara. Saya pernah tuh di Jakarta, saya nggak perlu sebut nama pendetanya ya. Karena saya ada di situ, saudara. Ada orang ibadah seperti ini, tapi nyedoti inhaler tahu. Gitu. Ngamuk pendetanya, saudara. Kamu masih apa kayak gini? Nggak percaya Tuhan? Diparani, diambil, dibanting, pok. Itu orang cuma cengengah-cengengah, saudara. Saya pikir ini pendeta kok kasarnya kayak begitu. Saya nggak tega loh. Bahkan bila perlu kalau ada orang nyedoti inhaler, mau tambah lagi tak kei. Itu akan lebih bijaksana daripada diambil, dibanting. Betul nggak Bapak Ibu? Loh ya, saya ngomong bener nggak? Gitu loh. Itu nggak etis kalau menurut saya. Loh, itu di depan mata saya sampai saya bengong. Kok kayak gini ya? Tapi orangnya masih datang lagi, saudara, besoknya nggak tersinggung. Kalau saya lihat, padahal pendetanya itu ya, naik khotbahku isinya mengkelucu, rotok, saudara. Wah, saya pikir nih ada aja model-model kayak begitu, saudara. Kemudian yang ke-32. Jangan suka menyela atau mendebat saat orang lain berbicara. 33 ya. Nah ini. Jika ada orang yang janji dengan orang lain, jika terlambat, berilah kabar. Ya, jika ada, saya pernah pengalaman dengan seorang pendeta, janjian sama saya. Ya kita berangkat ya ke Purwokerto. Oh iya gitu. Jam berapa besok? Ya jam 7 Pak Lukas. Oke, jam 7. Jam 7 tak tunggu nggak datang. Datangnya jam 11. Waduh Tuhan, dalam hati saya, iki kok dadi pendeta iki piye carane? Ya. Belajar disiplin soal waktu, saudara. Kalau misalkan, aku kok terlambat, segera ditelepon. Maaf Pak, saya terlambat karena ada begini-begini. Itu nyaman, saudara. Paham? Jangan ditelepon yo meneng wae, di WA meneng wae. Ini kan tidak etis, nggak sopan namanya. Untuk meyakinkan orang bisa video call. Pak, ini saya mengalami hambatan main video call. Nih Pak, ada gangguannya seperti ini. Itu orang akan sangat respect. Sekalipun terlambat. Paham Bapak Ibu? Apakah jalanan macet atau ada tamu, kasih tahu sama orang yang janji. Ini etika, saudara. Sekarang yang ke-34. Postingan-postingan anak Bapak Yahweh yang bahasanya tidak nyaman. Dia itu sebetulnya mau memaki-maki orang. Tapi karena dia pakai bahasa yang ketok kepleset gitu, dia nulis tuh asu kabeh, saudara. Itu kan sebetulnya memang itu anjing semua toh. Loh, ini benar enggak, saudara? Benar, tapi sebetulnya tujuannya itu dia sedang memaki-maki orang, gitu loh. Itu tidak boleh seperti itu, saudara. Kita harus paham bahwa apa yang kita ucapkan itu ditangkap oleh alam semesta. Ini saya kasih tahu, saudara. Kan kalau seperti ini kan orang mikir, lah nek pamer asu terus meh apa? Mau dijual anjingnya. Lah kalau dijual ternyatanya wong kuwi ora duwe asu ki piye? Iya kan? Nah ini, milikilah mental excellent sekalipun saudara sebagai kuli bangunan.
atau sebagai PRT, tapi miliki excellent spirit, juga kesopanan. Jangan jadi orang yang tidak baik, saudara. Jika kelak saudara diberkati secara finansial, jangan pamer, apalagi saat ini. Saudara pamer habis akan didatangi oleh perampok, saudara. Tabungan saudara bisa jadi nol kalau dihack orang. Ya. Kemarin ada orang cerita sama saya, dia punya tabungan 20M tapi nol karena dihack orang. Ngamuk-ngamuk di BRI, nggak tahu lanjutannya seperti apa. Pokoknya sekarang hati-hati, ya. Kalau bisa simpen secara fisik lebih baik simpen secara fisik. Karena apa? Karena kalau di bank itu kadangkala bisa dihack orang. Ya, sekarang itu hacker pinter-pinter, saudara. Jadi kita harus belajar untuk bisa memahami bahwa di zaman sekarang itu banyak sekali penjahat-penjahat yang sangat tidak beretika. Nah, ini yang mesti kita jagai, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita ini tidak berhati-hati, kita akan rugi sendiri. Ya. Sekarang ini di 36 ya. Jadilah pengerja yang melakukan pekerjaan Tuhan. Ini yang ke-35 seharusnya ya. Di Kolose 3 ayat 23, artinya kalau kita mau melakukan sesuatu, itu lakukanlah dengan segenap hati. Seperti ini nih ya. Ini di poin 35 ya. Jadilah pengerja yang melakukan pekerjaan seolah untuk Tuhan. Di Kolose 3 ayat 23 katakan, dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap hati, segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Bagaimana kalau di saku celana yang kita cuci ada uangnya? Ayo, kira-kira kalau saudara sebagai pengerja, saudara jadi tukang cuci, tapi di kantongnya bos saudara itu ada duitnya. Mau kembaliin atau mau diambil sendiri? Kembalikan, saudara. Itu harus seperti itu. Kenapa? Karena saya pernah nguji pengerja saya waktu saya di Seragi, saudara. Tak kasih duit 50.000. Kira-kira diambil atau tidak? Dikembalikan. Oh, ini jujur berarti orangnya. Ya. Nah, terus ini yang tadi ya. Kemudian sekarang ke-6. Setinggi apapun pohon, jangan pernah melupakan akarnya. Siapkan hatimu. Sekali lagi perhatikan kalimat saya. Siapkan hatimu untuk menerima kesuksesan dari Bapa Yahweh yang sangat dahsyat, dan siapkan kehidupanmu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi Bapa Yahweh berkati hidupmu dengan kelimpahan yang luar biasa. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan. Di kitab Tehillim 77 ayat 7 dikatakan, aku akan mengingat nyanyianku pada malam hari, aku merenung dalam hatiku sendiri, dan rohku menyelidiki. Pohon setinggi apapun jangan pernah lupa bahwa kita punya akar, saudara. Makanya di Kehilat ini, sekali lagi saya kasih tahu, tidak ada ring-ringan dari sejak saya pertama masuk Magelang. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan aku ring 1, aku ring 2, aku ring 3, nggak ada di sini. Di sini tidak ada. Siapapun orang pengen ketemu, saya bisa ketemu. Ya, kalau saya bisa membukakan pintu mobil bagi orang yang kaya, saya pun bisa membukakan mobil bagi orang biasa yang tidak punya mobil. Itu prinsip saya kayak gitu. Saya juga punya prinsip. Saya pelayanan dari mimbar ini sampai ke belakang sana, sampai jabat tangan dengan jemaat, itu satu paket, saudara. Makanya nggak ada istilah ring-ringan.
Dulu pernah ada jemaat ya dari kehilat lain. Saya ingat itu namanya Yanita Sitorus. Dia kan pernah juga nginap di pastori, saudara. Pagi-pagi saya didatangi, Pak, mau minum kopi atau minum teh? Saya kaget, loh maksudnya? Ya kalau saya di sono biasanya begitu. Oh di sini nggak bisa. Di sini saya minum ambil sendiri. Ya, nggak perlu disediakan gitu. Malah saya jadi takut. Ya Bapak Ibu, saya orangnya terbuka seperti ini. Saya minum sendiri. Wong saya kadang kalau nggak ada orang saya makan ya saya nyuci sendiri kok. Apa susahnya sih nyuci, saudara? Jadi di sini nggak ada tuh model-model kayak gitu, saudara. Paham? Ya. Kemudian yang ke-38. Kalau nggak sependapat dan keluar, jaga mulut. Agar kalau akhirnya kebenaran itu diterima, maka dia akan masuk tidak malu. Paham Bapak Ibu? Dulu kan banyak orang-orang yang keluar dari sini, waduh kalau menghina, Lukas pengajar sesat, ya pengacau kekristenan karena panggil-panggil nama Yahweh, nama itu tidak boleh dipanggil. Pelajari dulu baru ngomong. Ya, tapi sekarang semua orang percaya di Indonesia mulai banyak panggil nama Yahweh. Malu kan? Mau kembali? Malu, saudara. Ya. 39. Jangan mau diadu domba dengan jemaat yang lain yang tidak tertanam. Ya, ini seruduk-serudukan kayak gini kan baik enggak kira-kira? Enggak baik, saudara. Saudara yang sudah tertanam di sini, jangan sampai mau diadu domba oleh orang dari luar sana. Paham? Jangan karena kata-katanya yang manis digosok-gosoki. Oh apa iya? Apa? Ya langsung adu domba. Yang di luar tinggal lere. Kita digoblokin, saudara. Ingat, masa kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan sampai hati kita cacat saat dia datang. Saudara rugi sendiri. Yang ke-40. Kalau kunjungan jangan membicarakan orang, tetapi ceritakanlah mujizat agar yang sakit dikuatkan dan terhibur serta bisa cepat sembuh. Paham ya Bapak Ibu? Orang besok itu begitu, harusnya orang yang besok itu merasa dikuatkan. Jangan besok yang diceritakan orang lain, wah ngomong begini, ngomong begitu, yang sakit malah jadi sakit nanti, saudara. Ya. Sekarang yang ke-41, saya percepat. Sesukses apapun, jangan pernah bikin ring 1, ring 2. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ingat, kesuksesanmu bukan milikmu sendiri, tapi milik banyak orang. Minimal, kalau saya sukses, itu milik keluarga saya, milik istri saya, milik anak saya, milik jemaat, milik subscriber. Jadi saya nggak bisa sombong, sopo iku Lukas. Nggak bisa begitu, saudara. Istilahnya kan, Lukas kelak bocah wingi sore. Kan gitu, saudara. Nggak ada yang bisa disombongkan. 41. Jika bertamu di rumah orang dan diajak makan, jangan ditinggal berantakan. Ya, jangan ditinggal berantakan. Apalagi kalau di luar negeri, tidak ada pembantu di sana. Saya pernah nginap di rumahnya pendeta Max Asa di Australia, saudara. Di sana nggak ada pembantu. Selesai makan, saya ambil, saya cuci, tapi Pak Pendeta ini bilang, oh jangan Pak, masukkan ke sini saja, ini ada mesin cuci piring. Oh iya, aku baru tahu, yang aku tahu itu mesin cuci pakaian. Ternyata sekarang ada mesin cuci piring, saudara. Main digeletak ketok, dijalak jeglek keluar, sudah resik kabeh. Ya, baru saya tahu. Itu pun tetap kalau ada sesuatu saya harus cuci sendiri. Kenapa? Karena saya dikasih makan saja sudah bersyukur. Itu saya, saudara ya. Tapi ada orang yang modelnya kayak begitu. Ya. Terus yang ke-43. Siapapun kita, hormatilah keluarga.
Hormati istri, suami, anak-anak, menantu, cucu. Hormati mereka, sayangi mereka. Karena cepat atau lambat sekali waktu mereka pasti akan pisah dengan kita selama-lamanya. Hati-hati, saudara. Saya pernah punya teman saya itu istrinya 2. Kalau istri 2 biasanya istri pertama apa yang kedua yang suka disanjung? Kok ngerti? Mesti istri kedua. Kenapa? Karena istri kedua ini biasanya dianggap lebih cantik, kan begitu. Tapi istri pertamanya mati, saudara. Saya lihat status WA-nya, kok gambar istri pertama terus sekarang. Dia gelo, saudara. Itu sebabnya saya kasih tahu. Hormatilah keluarga, merekalah yang mendukung kita. Suksesnya kita karena mereka. Tidak ada mereka, saya tidak akan sukses. Makanya saya kan tidak besuk ke rumah jemaat satu-satu, betul nggak Bapak Ibu? Yang besuk kan istri saya dengan beberapa orang. Ya anggaplah istri saya itu wakil saya. Gitu loh. Kenapa? Karena saya juga ngomong sama istri saya, kalau ada hal-hal yang penting nggak usah disampaikan saya nggak nyaman khotbahnya. Nanti saya mau ngomong gini, orangnya teko gini. Mau khotbah, orangnya ada di sono, akhirnya saya nggak bisa bicara. Tapi kalau saya nggak dengar apa-apa, saya ngomong seenaknya, lu kena atau tidak masa bodoh. Ya, kena ya bertobat, kan gitu, saudara. Ya, dan saya kalau besok pun itu saya akan besok ke hal-hal yang penting. Karena itu jadi masalah bagi saya dulu. Apalagi jemaat kita kan paling banyak di Bogeman. Saya besok satu orang, papi mampir, saya mampir. Nanti ngomong, tadi papi ke tempat saya loh. Saya kadang, loh kok enggak ke tempat saya? Itu masalah lagi. Saudara. Nanti kalau saya ikuti, saya enggak kuat perut saya. Kesini dapat stop, yang ke sana dapat teh, yang ke sini dapat air putih, yang ke sini lagi dapat kopi. Wah, kebelindengan perut saya, saudara. Enggak mampu saya. Ya, jadi saya akan datang kepada yang penting, saudara. Nah, sekarang yang terakhir. Wah, kalau sudah ngomong terakhir, wah keren, saudara. Ya, yang terakhir, jika saudara mendaftar suatu acara, jangan bikin sulit panitia. Misalnya pindah nama orang, atau kamar tidur minta dipindah-pindah, atau batal. Itu harus jelas, saudara. Karena kita harus tahu bahwa pengelola pengelola retreat atau pengelola tour itu akan sangat sulit. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi jangan mempersulit. Ikuti panduan. Kalau pendaftaran tutupnya tanggal sekian, ya sudah. Selewat itu nggak usah daftar lagi karena sudah ditutup. Nanti kalau ngomong, kalau nggak diiniin nggak enak, kalau dianukin ya semua sudah tertutup. Jadi nggak bisa lagi ya. Oke, kita belajar etika ini. Saya percaya Bapak Yahweh pasti memberkati kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Buat kemurahan dan kasih Bapa yang sempurna, pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kehidupan kami memiliki moralitas yang baik, etika yang baik, sehingga kehidupan kami menjadi semakin lebih baik. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info piknik Men's Club dan kaum wanita. Pendaftaran piknik bersama sudah ditutup karena kuota telah terpenuhi. Untuk pembayaran lebih lanjut, ditunggu paling lambat pada hari Minggu 12 Mei 2024.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mendaftar, harap berkumpul di Kehilat pada hari Kamis, 23 Mei 2024 pukul setengah 7 pagi on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tahu Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya dan sudah ditutup, jadi nggak perlu lagi diumumkan. Sekarang saya mau bacakan ucapan terima kasih dari keluarga almarhum Om Tien Shu. Shalom Papi Lukas beserta seluruh jemaat Kehilat Aleph Tahu. Kami selaku keluarga dari Bapak Gunawan Saputra mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan bantuan baik material maupun moral yang diberikan kepada Bapak Gunawan dari sakit hingga dipanggil pulang. Bapak Yahweh, kiranya Bapak Yahweh yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara semua dengan segala kelimpahannya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevareka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau aleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterosoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum syartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk atabat seteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarecheka, o yismereka, Yevarecheka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yevareka o yismereka Yevareka. Yisa Yahweh panau eleka wikuneka. We Hashem leka shalom shalom. We Hashem leka shalom, shalom. Yevareka, Yismereka, Yevareka. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Haleluya.
Haleluya! Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.